Hai sahabat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Endang, Niaga Tani Potret Bantenku masih membahas soal pertanian yang ada di Provinsi Banten. Di sebelah saya ada Bu RW. Nanti Bu RW akan menjelaskan dan berbagi cerita, berbagi tips dan trik, berbagi pengalaman bagaimana menjadikan satu lahan bisa menjadi lahan hidup dan lahan pertanian yang menghasilkan dan juga memberdayakan warga-warga setempat untuk bisa berkarya. Ayo kita ikutin. Selamat pagi Bu RW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Endang dari Niaga Tani dan Potret Bantenku. Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri. Mangga Ibu dari nama Ibu, kemudian kegiatan Ibu di sini. Mangga. Nama saya Yuliana Darmawan. Kebetulan saya di sini sebagai ketua KWP Anturium. Jadi ini KWP Anturium ini mempunyai anggota 40 orang. 40 orang anggota yang menanam di rumah mereka masing-masing. Dan semuanya dari wanita. Nah, ada juga beberapa bapak-bapak yang ikut juga di kegiatan ini, ya, yang misalnya bantu-bantu macul. Tetap diikut sertakan pasti bapak-bapaknya, diberdayakan Ibu. Dari tahun berapa Ibu mulai seperti ini? 2014. 2014 itu awal hanya 30 anggota. Dari 30 anggota sekarang sudah 40 anggota. Ceritanya gimana kok ujuk-ujuk atau tiba-tiba bisa ngebentuk ini, itu cerita awalnya gimana? Berawal itu dari Tangbun, jadi Tangbun. program pemerintah DKP ya. DKP itu Kota Tangerang, Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan Jadi Kota Tangerang. Terkebun. Nah di situ setiap RW itu dibantu bibit-bibit, alat-alat pertanian. Setiap RW yang ada di Kota Tangerang. Tangerang. Setiap RW di setiap kelurahan Iya. gitu berarti ya, yang dari Kota Tangerang. Kemudian diinisiasi oleh Bu RW. Ini ada pohon apa aja Ibu yang ditanam? Ini kebetulan ini di Demplot ini rupa-rupa sayuran ya. Jadi ada dari sayuran daun, sayuran buah, juga ada buah-buahan. Di depan itu ada seledri kayak gitu, pakcoy. Terus ada kembang kol, kale. Kale juga ada. Ada kale, terus terong, ini ada daun bawang, macam-macam. Tapi semuanya konvensional ya Bu. Ada, Iya, saya lihat konvensional. juga ada Ada hidroponik juga ya, sudah mulai hidroponik juga. Yang paling sering dipesan orang tuh dari sayuran di sini apa aja itu? Ini semua jenis sih, semua jenis Semua sayuran, jenis sayuran disukai. Disukai. Iya, bahkan kalau timun kita lagi ada nanam timun itu sampai inden dulu. Oh iya, jadi orang PO dulu kayak Iya, Ibu pesen tomat gitu. juga sama. Biasanya kalau itu berapa lama nanam si timun itu dari mulai Timun benih? itu sekitar dari pindah tanam itu 35 hari. 35 hari ya, 35 hari udah bisa panen gitu. Biasanya penyakit timun tuh apa Ibu? Penyakit Hama. timun itu hama. Hama tetap Ya, hama. banyak Ya. ada hamanya tetap. Gimana Ibu cara ngatasin si hama ini? Di sini kita mengajarkan anggota juga jadi pestisida organik. Pestisida organik ya. Pestisida organik. Jadi dari bawang putih dipotong-potong terus direndam selama 2 hari, kemudian disemprot. Oh, bawang putih direndam, Iya. dicacah dulu. Dipotong aja, Dipotong dua. aja. Oh, dipotong dua aja. Terus direndam, Satu siung. airnya untuk disemprotkan. Oh, direndam selama 2 hari. 2 hari aja ya. 2 hari terus akhirnya disemprotin ke daun ya. Ke daun. Ke daunnya. Itu berlaku buat semua tanaman. Berlaku untuk semua tanaman. itu. Apa tadi? Pestisida organik. Pestisida. Nah, beli di luar. Pestisida organik. Beli di luar juga banyak yang organik Beli di pestisidanya. luar juga ada. Oke. Tapi kalau bisa berdaya Bikin sendiri, sendiri, iya. kenapa harus beli kan Iya. gitu ya, Bu. Lebih ekonomis Iya. gitu, Bu. Ya, jadi semua sayuran di sini rata-rata ya memang banyak sudah dipesan juga Iya. ya. Artinya
Berapa sih Bu kira-kira ada ngasilin nggak apa dari ini lahan ada berapa luas? Sekitar 700. 700 meter persegi, di hampir semua ditanemin berbagai macam sayuran dan sayuran buah, sama ada buah juga tapi kebetulan lagi kosong ya. Iya, ini ada tinggal labu madu. Ada ini labu pun madu. terakhir. Labu madu. Gimana Ibu membagi ini kan dari 700 meter dibagi sekian banyak sayuran tuh ngebaginya gimana Bu? Dikelompokin per jalur apa gimana? Iya, dibuat guludan. Jadi bagian depan tuh sayuran daun, ntar bagian 2 ini sayuran yang kayak seperti apa kembang kol, kubis kayak gitu. Nah, guludan ketiga bisa ditanamin sayuran buah seperti terong kayak gitu. Ada teknik atau sistemnya sebelum ditaruh di tanah gitu, disemainya gimana? Ya penyemaian dulu. Disemai Jadi dulu. media tanam ditaruh di tray semai, terus taruhin benihnya satu-satu. Nah, setelah umur 7 sampai 10 hari baru pindah ke guludan. Benihnya itu langsung di tanah atau gimana? Ke tray semai. Ke tray semai. Apa mau pakai contoh? Nggak apa-apa, nanti dicontohin di lapangan. Ke tray semai. Tray semai. Mirip kayak hidroponik juga. Kayak Itu yang tray semai rock wool kotak-kotak gitu. Enggak. Ini cuma Jadi langsung tanah juga. langsung tanah. Oh, tanah aja ya. Tanah. Tanah mungkin kayak sekam gitu ya, sekam. Iya, arang. Campuran. Nanti kita lihat campurannya kayak apa di lapangan. Ibu tadi menyebutkan demplot ya. Demplot itu apa Ibu? Jadi demplot itu lahan untuk percontohan. Jadi percontohan menanam di sini berhubung di kita kan perkotaan nih. Ya. Sangat minim lahan untuk menanam. Jadi di sini dibuat contoh kepada masyarakat. Sayuran-sayuran apa sih yang bisa ditanam di kita di dataran rendah ini gitu kan. Jadi begitu ditanam di demplot ini bagus, masyarakat itu bisa meniru, mencontoh. Oke, betul. Mencontoh untuk menanam di rumah. Jadi demplot adalah tempat tempat percontohan dan pelatihan Iya. gitu ya. Jadi artinya kebun di sini bukan cuma menghasilkan sayuran untuk dipanen, tapi juga Bu RW juga mengajak warga di sini bagaimana cara menanam itu disiapkan demplot namanya, bukan demplon ya. Demplot itu seperti percontohan bagaimana kebun contoh ya, kebun contoh. Jadi skupnya kecil, nanti siapapun bisa ngelihat. Jadi menjadi acuan di warga setempat bagaimana ketika nanam di lahan yang sempit di sekitar rumah gitu ya. Iya. Ibu. Nah, kebetulan juga banyak juga kunjungan dari luar Iya. yang edukasi. Jadi di sini tuh belajar menanam. Oke. Mungkin banyak juga kali dari sekolah-sekolah ya Banyak Ibu datang sekolah, ke terus ibu-ibu rumah tangga sini. ada yang kesini. Ya itu teman-teman yang Bapak Ibu guru mungkin bingung ngasih materi ke siswa di masa Covid seperti ini, mungkin bisa coba trik ini. Jadi bisa langsung ke kebun. Di sini ada alamatnya nanti tercantum, bisa menghubungi Ibu RW gitu. Kemudian kalau dijual itu gimana tuh Bu? Setiap kali panen langsung jual atau ada yang pesen baru ditanam seperti apa? Enggak, jadi kita nanam dulu, nanam. Nanti kalau udah waktunya panen kita share tuh di grup misalnya. Iya. Kalau kemarin waktu sebelum Covid, jadi kita bawa ke pasar di Pustan kan ada ini kayak apa sih dari Senin sama Jumat itu buka pasar gitu. Ya, buka pasar sayuran dan sebagainya lah. Jadi kita bawa ke situ. Kalau di sini hari Selasa ada pasar lingkungan. Nah, banyak juga yang pada datang ke sini beli. Ada yang juga langsung beli. Nah, di sini pemanfaatan lahan pekarangan yang bagi saya sih sangat luar biasa ya, walaupun di sini kan daerah banjir. Yang belum lama itu kita udah kena musibah banjir itu Januari kemarin 2020 itu yang tinggi sampai 4 meter. Nah, di bulan Februari kita udah bangkit lagi. Jadi masyarakat yang udah memang kebiasaan tiap harinya nanam di rumah ada sayuran, iseng aja dia. Jadi langsung bagus lagi. Halamannya jadi bagus lagi, banyak sayuran lagi. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa dirasakan ya manfaatnya oleh masyarakat. Kalau dari penjualan itu Ibu bedain nggak harganya ketika ada pasar yang dibuka oleh dinas, apa kemudian ada yang datang langsung ke kebun, itu harganya berbeda atau Ibu kasih rata?
Semua rata Ada ya? semua sama. Semuanya rata. Oke. Kalau keterlibatan dari pemerintah apa Ibu di sini? Selain tadi kan udah ngasih bibit ya dari pelatihan-pelatihan itu, apa setiap pekan itu ada kedatangan, ada project dari dinas, kemudian apa ngebantu penjualan ke sini atau gimana? Kalau alhamdulillah yang Dinas Ketahanan Pangan itu selalu memantau KWT-KWT yang ada di Kota Tangerang. Jadi selalu mensupport KWT-KWT Kota Tangerang, baik itu penyuluhnya maupun itu UPT-nya. Jadi kalau kita misalnya butuh ikan, bibit-bibit ikan, kita dibantu oleh UPT pertanian. Nah kalau untuk bagaimana cara menanam dan sebagainya itu ada penyuluh. Nah bagian olahan pangan juga ada. Jadi setiap KWT itu harus punya olahan pangan. Jadi misalnya hasil panen yang kira-kira nggak habis atau panennya berlimpah, misal kayak terong dibikin keripik terong. Oke. Terus iya. kalau pare dibikin keripik pare. Nah di sini juga kebetulan KWT Anturium itu olahan pangan lokal. Jadi membuat kue-kue dari pangan lokal. Nah itu adalah tugas dari DKP juga yang membimbing kami ya seperti itu. Artinya memaksimalkan hasil panen, jadi misalnya melimpah panen ini bisa difungsikan juga atau dikemas untuk menjadi makanan siap saji gitu ya. Iya. Mungkin kayak seperti keripik tadi. Keripik terong. Kalau salad gitu mungkin bisa juga kali ya. Kalau salad enggak, kalau salad kan dadakan ya kayak gitu ya. Jadi kalau salad sih belum. Oh iya. Kalau jadi misalnya sambal, itu sambal udah ada dari Sambal KWT udah ada Anturium. brandnya nanti. Iya sambal. Nanti kita terus, lihat brand sambalnya iya, seperti apa. Sambal, jahe, instan, keripik terong, terus saus. Nah kalau kue-kue ya itu olahan pangan lokal, jadi dari tepung moka gitu. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan dari kebun 700 meter ini ya. Iya. Jadi teman-teman Niaga Tani bukan cuma tanaman di sini, tapi warga sini di inisiasi Bu RW itu juga beternak. Iya, Artinya beternak apa? lele. Ada lele, Ada juga kolam lele, kambing. ada kambing, dan memanfaatkan juga nanti dari kotoran-kotoran binatang itu menjadi pupuk. Artinya sirkulasi di situ-situ Iya, aja gitu ya. Bu, betul. ya. Jadi lebih menguntungkan teman-teman, nggak usah beli pupuk di luar. Iya. Kalau ikan selain lele ada Nila. ikan nila Iya, juga. kebetulan di sini nila di KWT nila. Nah, ada juga di rumah anggota itu merek ikan lele. Jadi di sini lebih ke buat percontohan. Jadi nanti kita lihat juga warga-warga di sini yang sudah mulai beternak ikan atau menanam pohon yang mengikuti arahan dari sini. Nanti kita akan lihat ke warga-warga. Demikian teman-teman Niaga Tani, Potret Bantenku, bincang-bincang, diskusi, berbagi pengalaman dengan KWT Anturium, KWT Anturium. KWT itu kelompok wanita tani. kelompok wanita tani yang ada di Kota Tangerang. Ibu, setelah dengan ini berjalan dengan baik, nextnya mau ngembangin apa? Nextnya mau bikin kegiatan apa? Ibu ada harapan apa? Harapan yang utama sih saya gini ya, pengen bangsa pasar itu menerima hasil panen KWT-KWT yang ada di Kota Tangerang. KWT di Kota Tangerang, artinya KWT yang seperti ini di Kota Tangerang itu lumayan banyak berarti ya, banyak ini. Dan semua juga seperti ini menghasilkan. Ya, ya kebetulan mereka sulit untuk memasarkan. PR-nya adalah ketika panen mereka sulit menjual hasil panen iya, gitu ya. betul. Oke. Jadi ke depan ya inginnya saya bisa merekrut KWT-KWT yang ada di Kota Tangerang dan bisa memasarkan keluar. Langsung ke end user gitu, atau nanti ada bahasanya apa ya, tengkulak mungkin yang bisa ngeborong gitu, mangga silakan datang. Jadi kebanyakan KWT-KWT itu mereka menanam secara organik, jadi tanpa pupuk kimia. Dan itu perlu diinformasikan nanti ke end user, ke pembeli langsung gitu. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran Niaga Tani kita juga berkonsep untuk membeli nanti hasil dari
apa tadi? KWT. KWT ini, KWT yang ada di kota atau di wilayah lain. Oke, demikian teman-teman Niaga Tani yang bicara dengan Ibu Yuliana dari KWT Anturium Kota Tangerang. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat ibu-ibu di seluruh Indonesia dimanapun berada, mulai bertani dan menghasilkan. Saya akhiri, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.